Cole duduk di kelas terlalu bosan dan bermain dengan pena. Pada saat ini, guru sejarah bertanya apakah ada yang tahu sekolah ini 100 tahun yang lalu adalah tempat apa. Tidak ada yang menjawab di bawah. Tiba-tiba Cole mengangkat tangannya untuk menjawab. Tempat ini dulunya adalah tempat untuk menggantung orang. Mendengar kata-kata itu, semua orang di kelas ketakutan. Guru itu sangat terkejut, dia bertanya di mana dia mendengarnya. Cole terus menjelaskan detail situs eksekusi. Tapi gurunya jelas tidak percaya. Mengatakan bahwa tempat ini dulunya adalah gedung pengadilan, dan menatap Cole dengan mata sinis. Cole tidak bisa melihat. Guru Stanley yang gagap. Guru tercengang, bagaimana Anda tahu rahasia saya? Dia perlahan berjalan menuju Cole. Dia pejamkan matanya. Stanley gagap, Stanley gagap, Stanley gagap. Guru akhirnya tidak bisa menerimanya. Diam, Gex. Sebenarnya Cole tidak berbohong. Alasan dia tahu tempat ini dulunya adalah tempat untuk hukuman mati. Karena dia melihat orang mati digantung. Itu benar, dia adalah orang spiritual yang langka. Orang mati selalu ingin menemukan dia. Tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Terkadang mereka tiba-tiba muncul di dapur sambil menangis dan mengulurkan tangan mereka yang terpotong. Kadang-kadang mereka akan berjalan-jalan di lorong dan bahkan mengundang dia untuk bermain dengan mereka. Selain itu, mereka sepertinya tidak tahu bahwa mereka sudah mati. Cole telah hidup dalam ketakutan itu begitu lama. Dia terlalu takut untuk menggunakan kain merah sebagai tenda. Setiap kali hantu datang mencari dia akan bersembunyi di sana. Dan menyalakan senter untuk menyinari dinding di dalam untuk menunggu malam yang panjang berlalu. Rahasia ini tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Itu sebabnya orang melihat dia sebagai orang aneh. Dihadapkan dengan mata sarkastik, dia hanya bisa melawan dengan amarah dan dengan demikian menjadi lebih terisolasi. Suatu hari, pada hari ulang tahun Darren, Cole ditinggalkan lagi. Cole dengan sedih bersembunyi di sudut, lalu dengan bosan menatap langit-langit. Pada saat ini, balon merah terbang. Curious Cole naik ke atas ketika tiba-tiba dia mendengar suara di lantai atas. Aku bersumpah aku tidak mencuri kuda tuannya, buka pintunya. Jika tidak, saat aku bisa keluar aku akan nangkapmu. Cole takut, karena itu bukan pertama kalinya dia mendengar pembicaraan hantu. Pada saat ini, dua bocah nakal melihat Cole di bawah. Mereka berpura-pura ingin bermain dengan Cole. Dan sementara dia tidak memperhatikan, mereka mendorongnya ke dalam ruangan itu. Cole berteriak seperti orang gila di dalam. Ibunya mendengar teriakan itu dan berlari ke atas tetapi pintunya terkunci dan tidak bisa dibuka. Cole di dalam berteriak sampai suaranya serak dan akhirnya tidak ada suara. Pada saat ibunya bisa menahannya, dia pingsan. Malcolm adalah seorang psikolog anak terkenal. Karena untuk menghormati prestasinya, wali kota memberinya sertifikat jasa. Dia sedang mempersiapkan untuk merayakannya dengan istri dia. Saat itulah seorang preman masuk ke rumah. Malcolm meyakinkan istrinya dan mengingatkannya untuk menelepon polisi. Siapa sangka preman itu akan histeris, menangis dan bilang dia dulu pasinya. Ketakutan berubah menjadi keheranan tetapi untuk sesaat tidak dapat mengingat siapa orang itu. Apakah kamu tidak ingat saya, pahlawan? Saya sudah menunggumu selama 10 tahun. Vincent, apakah kamu Vincent Gray? Malcolm akhirnya ingat ini adalah pasiennya 10 tahun yang lalu. Tidak menyangka karena dia menjadi seperti ini sekarang. Malcolm ingin dia tenangkan diri tetapi dia kehilangan kendali atas pikirannya. Anda sudah menyerah padaku. Anda sudah menyerah padaku. Malcolm ingin meyakinkannya, menyuruhnya memberinya satu kesempatan lagi untuk menebusnya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan mengeluarkan pistol. Pasien yang tidak dapat disembuhkan itu membuat Malcolm merasa bersalah sepanjang waktu. 1 tahun kemudian, dia tidak sengaja bertemu Cole. Cole tampak persis seperti Vincent ketika dia masih muda. Orang tua yang bercerai, adalah orang dengan gangguan emosional. Dia juga aneh di mata orang lain. Yang lebih aneh lagi, di foto-fotonya dari kecil sampai besar, ada cahaya yang aneh. Malcolm ingin mendekati Cole untuk menyembuhkannya. Melihatnya sebagai kompensasi untuk Vincent. Pertama kali Malcolm mengikuti bocah itu ke gereja. Cole sedang bermain sendiri. Pada titik ini, Malcolm melihat goresan di tangan bocah itu. Tapi Cole menolak untuk berbicara dan pergi. Kedua kalinya, Malcolm datang ke rumah anak itu tepat pada waktunya dia pulang dari sekolah. Demi ketenangan pikiran ibunya, dia mencoba bersikap normal. Tapi menunggu ibunya pergi, dia kembali dengan penampilan sedih. Semua itu tidak luput dari perhatian Malcolm.
Dia ingin membantunya tetapi Cole jelas tidak mempercayainya. Dia melangkah mundur selangkah demi selangkah ke pintu. Apakah Anda tahu apa yang saya pikirkan? Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Saya pikir Anda orang yang baik, tetapi Anda tidak dapat membantu saya. Setelah mengatakan itu, Cole dengan sedih pergi. Tapi Malcolm tidak mau menyerah. Untuk ketiga kalinya, dia secara pribadi membawa Cole ke sekolah. Dia mengatakan kepada saya dengan terus terang bahwa di mata orang lain dia adalah orang aneh yang tidak ada obatnya. Tapi Malcolm memberitahunya, jangan percaya apa yang orang lain katakan, itu semua omong kosong. Mendengar itu, Cole menatapnya dengan heran, dia juga secara bertahap melepaskan penjaganya. Akhirnya suatu malam, dia mengatakan yang sebenarnya kepada Malcolm. Saya bisa melihat jiwa orang mati. Apakah kamu sering melihat mereka? Selalu lihat. Ini adalah rahasia jauh di dalam hatinya, tetapi Malcolm tidak mempercayainya. Dia pikir bocah itu memiliki paranoia parah. Dan itu di luar kemampuan dia. Hari berikutnya dia memberitahu Cole secara langsung bahwa dia akan memindahkannya ke dokter lain. Cole menangis ketika dia mendengarnya. Dokter, apakah Anda percaya pada rahasia saya? Saya tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Bagaimana Anda bisa membantu saya ketika Anda tidak percaya padanya? Malcolm kembali ke kantor, dia mengobrak-abrik kaset yang dia gunakan untuk berbicara dengan Vincent. Tapi kali ini dia menemukan suara aneh. Ketika dia menaikkan volume ke volume maksimum, dia bisa mendengar rekaman itu muncul. Saya tidak ingin mati. Dia tiba-tiba mengerti bahwa apa yang dikatakan Vincent dan bocah itu semuanya benar. Mereka tidak gila, mereka hanya melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Dia datang ke Cole lagi dan berkata dia tahu bagaimana membantunya. Jiwa-jiwa yang mencarimu mungkin tidak ingin menyakitimu tapi hanya ingin kamu mendengarkan mereka. Cole awalnya tidak percaya. Benar saja, hantu itu muncul lagi. Cole takut untuk melarikan diri tetapi kali ini dia ingat kata-kata Dr. Malcolm. Meskipun dia sangat takut, dia masih berjalan dan menarik kain merah itu. Dan kali ini hantunya adalah perempuan. Keesokan harinya, Malcolm membawanya ke pemakaman gadis kecil itu. Mendengar gadis kecil ini meninggal karena kanker. Tapi Cole tahu ada cinta tersembunyi di baliknya. Ketika tidak ada yang memperhatikan, mereka berdua menyelinap ke kamar gadis kecil itu. Di bawah tempat tidur, tiba-tiba sebuah lengan muncul, membuat Cole kaget. Itu hantu gadis kecil itu, dia mendorong keluar kotak kayu. Cole mengikuti kehendak gadis kecil itu untuk memberikan kotak kayu itu kepada ayahnya. Sang ayah membukanya untuk melihat rekaman video di dalamnya. Dia memperhatikan dengan seksama, berpikir ini hanya hobi dari kehidupan putrinya. Tapi lensanya tiba-tiba berubah. Seorang wanita membawa makanan untuk gadis yang sakit itu, tetapi ketika dia tidak memperhatikan, wanita itu menyelundupkan racun ke dalam. Dia kaget, putrinya ternyata dibunuh oleh ibu tirinya. Jadi selama ini ibu tiri membuat dia sakit parah. Di halaman Cole membawa mainan untuk adiknya gadis itu. Dan berkata kepada adik bahwa kakak dia akan selalu melindungi dia. Sejak itu Cole tidak lagi takut pada hantu, dan sangat antusias membantu mereka. Dia bahkan menjadi teman mereka. Hubungannya dengan guru dan teman-temannya juga menjadi lebih harmonis. Dia juga berperan sebagai Raja Arthur di drama sekolah. Melihat Cole bahagia di atas panggung, Malcolm merasa sangat bahagia. Dia jelas mengerti bahwa misinya telah tercapai. Ingin pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada anak laki-laki itu dan anak itu bertanya apakah mereka akan bertemu lagi. Malcolm menjawab bahwa sampai jumpa besok. Malcolm akhirnya memenuhi keinginannya untuk kembali ke rumah dengan bahagia. Selama waktu ini, dia semua fokus pada urusan Cole, jadi dia secara bertahap menjauhkan diri dari istrinya. Bahkan ulang tahun pernikahan istrinya gak ada rasa apa baginya. Dia ingin menjelaskannya tetapi istri tidak memberi dia kesempatan. Sebaliknya, mereka mengunci pintu kamar mereka. Sekarang Malcolm telah melepaskan ikatan di hatinya, dia bisa menebus penyesalan masa lalu. Tapi sesampainya di rumah istrinya masih tidur di sofa seperti biasa. Video upacara pernikahan mereka masih diputar di TV. Tapi istrinya terlihat sangat patah hati. Dalam mimpinya dia bergumam. Mengapa kamu meninggalkanku? Aku tidak pernah meninggalkanmu. Dia berbalik satu cincin jatuh. Ini adalah cincin kawin Malcolm. Ada apa, mengapa cincin itu tidak ada di tangan dia? Pada saat ini, pikiran menakutkan tiba-tiba muncul di kepalanya. Mereka tidak tahu bahwa mereka sudah mati. Mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Malcolm akhirnya ingat malam itu, dia meninggal di tempat setelah terkena peluru. Diri sendiri selama ini adalah hantu. Hanya Cole yang bisa melihat hantu yang bisa melihat dia.
Tidak heran istrinya selalu mengabaikannya karena dia tidak bisa melihatnya. Dan pintunya tidak bisa dibuka karena disegel. Istri tidak pernah melupakan dia. Dia sendiri yang merayakan hari pernikahannya. Minum anggur favorit suami sendirian. Sampai hari ini, Malcolm mengerti bahwa istri dia masih mencintai dia. Di akhir film Malcolm mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya. Dan kali ini istrinya sepertinya mendengarnya. Selamat malam cintaku. Selamat malam Malcolm. Sixth Sense adalah film klasik yang dirilis pada tahun 1999. Terlihat seperti film horor, tapi sebenarnya penuh dengan cinta keluarga. Malcolm sepertinya sedang menyelamatkan bocah itu, tapi sebenarnya itu adalah proses rekonsiliasi dengan dirinya sendiri. Apakah Cole tahu dari awal bahwa Malcolm adalah hantu? Silahkan menemukan jawabannya di film.